Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyidina al-imam Abu al-Abbas Ahmad ibn Ahmad al-Fasi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa ulumi salihin amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma sabba qawmun amirahum illa hurimu khairah. Tidak misu satu kaum akan amirnya kaum illa kecuali hurimu, tidak diberikan mereka khairahu akan kebaikannya amir. Ini masalah alamat hadisnya ikhtilaf ulama. Wallahu a'lam. Yang artinya rakyat apabila gemarnya hanya misu-misu kepada pemimpinnya tanpa mendoakan dengan doa yang baik, tanpa memberi dukungan dengan dukungan positif, maka rakyat yang seperti itu katanya tidak akan mendapatkan kebaikan di dalam kepemimpinan pemimpin tersebut. Yang biasanya kalau rakyat itu misu-misu, imma pemimpinnya memang tidak baik, tidak sesuai dengan janji-janjinya, atau rakyatnya sakit hati karena pemimpinnya itu bukan pilihannya sendiri. Ini pihak sekalau kan. Tapi yang jelas sebagai rakyat yang baik, kalau kita tidak bisa berkontribusi di dalam pendapat atau dukungan yang lain, minimal kita mendoakan kebaikan atas pemimpin. Apakah pemimpin secara besar atau pemimpin di kampung kita sendiri. Sebagai orang yang beriman, kita harus mencari dan berbuat hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita, khususnya untuk pemimpin. Sebagian ulama salaf berkata, seandainya saya diberitahu oleh Allah, diberi keyakinan bahwa saat ini saya diijabah doa-doa, maka yang akan saya utamakan mendoakan kebaikan pemimpin. Jadi kita ini memang asopreh untuk berdoa baik untuk pemimpin kita. Ketika pemimpin tidak baik, maka doakan supaya baik. Kalau baik, mudah-mudahan bertambah baik atau minimal istiqomah di dalam kebaikannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-kalam fil fitnah damun yaqtur. Adapun perkataan di dalam fitnah yaitu darah yang mengalir, ya dam ay kadamin yaqtur, seperti darah yang mengalir. Dalam riwayat lain dikatakan al-fitnatu niyam la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu tidur. Allah melaknat orang-orang yang membangunkan fitnah itu sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yurid hawana
Quraisyin ahanahullah. Barang siapa yang menginginkan man hawana Quraisyin akan menghinakan orang Quraisy mukminin yang di dalamnya adalah khulafa Rasyidin, ahanahullah, maka menghinakan kepada man siapa Allah, wabil khusus ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang tidak punya pijakan di dalam masalah ahlul bait. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, yuridullahu ayyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah berkehendak mensucikan kalian para keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilaf ulama, artinya banyak pendapat. Minimal yang kita pakai sampai sekarang adalah keturunan beliau. Jadi kalau masalah habaib itu kita harus super hati-hati karena kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wan nadrah, takutlah kalian akan nadar. Wa fa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, maka pastinya yustakhraju bihi, dikeluarkan bihi dengan nadar, minal bakhil, daripada orang yang bakhil. Tak sadar nadar pas kesedekah. Orang biasa menganadaran nikah, daipun tak pakai sedekahan, tak pakai belak, tapi kian janjian bergusti Allah mau dapat hajat sedekah. Jadi baiknya bagaimana tekah hajat tak tekah hajat sedekah. Jadi sama dengan yang tak tekah hajat pas tak sedekah, tidak berbuat baik. Ini orang bakhil seperti itu, masih janjian dengan Allah. Ini mana pakai benar juga, nanti dia mau orang tak pakai tak mau orang. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yakul ahadukum a'tini in syi'ta wa li'azim al-mas'alata fa innahu la mukriha lah. La yakul ahadukum, tidak boleh berkata, artinya di sini bermakna nahi, jangan berkata siapa salah seorang kalian, artinya kalian semua, akan lafaz ini la yakul ahadukum ay fi du'a. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan mengatakan a'tini in syi'ta, berikanlah ni kepadaku in syi'ta, jika engkau bermau. Ya Allah, paringin abdina menabi kesawakalin serang ajunan. Bukan seperti itu cara berdoa. Wal ya'zimil mas'alah, dan hendaknya memastikan man akan permintaan. Fa innahu la mukriha lahu, maka sungguhnya perkara la mukriha, tidak ada yang mengatur lahu kepada Allah. Artinya tidak ada yang mencegah. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakini Allah mendengar, Allah mengijabah, Allah akan berikan. Tapi cara mengijabah Allah itu kan banyak. Diijabah doa, karena doa itu juga ibadah. Ibadah itu adalah pahala. Sedangkan kita banyak dosa, mungkin masih dijadikan huruf atau timbunan penutup lubang-lubang dosa kita. Atau kalau tidak diberikan secara kontan, Allah SWT menyimpannya untuk kita beberapa waktu ke depan atau bahkan di akhirat nanti. Ud'uni astajib lakum, itu betul-betul ada. Tapi ad-du'a al-ibadah, ad-du'a ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Waqala, dan berkata Nabi SAW, la yakul ahadukum, jangan berkata siapa salah seorang kalian akan lafaz masya Allah wa sya'a fulan.
Ini bisa dijadikan sama seperti Masya Allah Tabarakallah, akan perkara atau yaitu perkara yang berkehendak siapa Allah. Hadza Masya Allah, yaitu perkara yang berkehendak Allah dan berkehendak siapa pula. Jadi sini ada unsur mengekorkan makhluk kepada sang Khalik, seakan-akan bermakna tasawi, meratakan, menyamakan. Maka tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Waliyakul, dan hendaknya berkata ahad Masya Allah, yaitu perkara yang berkehendak siapa Allah, thumma, bukan wow, tapi thumma, kemudian berkehendak siapa fulan. Apa bedanya di situ? Kita orang Madura gampang ngojak senika. Ya alhamdulillah pas teka hajat, pas abaring ben kesokan Gusti Allah. Nah, ini kurang. Bagaimana yang benar? Alhamdulillah kesokan di Gusti Allah. Langsung Gusti Allah berada. Alhamdulillah kesokan di Gusti Allah. Ketika itu sebuah kebaikan bentuk aja. Alhamdulillah kesokan di Gusti Allah. Kini kepon anak pon kepareng bila di Gusti Allah. Kenapa? Penyaman teka hajat ingki pareng sukses pas abaring berkesokan Gusti Allah. Seakan-akan ini masih beriktimat kepada amal kita sendiri, menyandarkan kesuksesan itu kepada usaha kita sendiri. Jadi caranya berkata seperti tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, hadithun nas bima ya'qilun. Berbicaralah kalian akan manusia dengan perkara atau akan perkara yang mengerti an-nas. Aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluh? Apakah ingin kalian akan dibohongi siapa Allah dan Rasulnya Allah? Ini biasanya tertuju kepada ustadz, kiai, mursyid, dan pendidik. Kita dalam mendidik anak-anak didik kita, seharusnya kita sesuaikan dengan kadar akal dan kecerdasan mereka. Para ulama itu Masya Allah Tabarakallah, Jazakumullah khairah, mereka itu di dalam mengadakan soffil awal, soffil tsani, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dengan taraf buku kitab pelajaran pendidikan yang bertahap, itu karena mengamalkan hadis ini. Banyak riwayatnya yang tidak ditemukan kata ulama, riwayat dengan kalimat kalimun nas bi qadri uqulihim. Padahal itu saya sendiri dulu sering mengatakan kalimun nas bi qadri uqulihim, itu tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi secara makna betul. Secara makna betul. Itu saya tulis di mana itu lupa saya. Salah satu mungkin buku saya itu dengan riwayat-riwayat yang banyak. Jadi di dalam Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti itu tidak ada kalimat kalimun nas bi qadri uqulihim, tapi kalimat yang lain yang maknanya sama banyak. Ada yang marfu'kan kepada Nabi, ada yang memauqufkan hanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Maknanya sama. Jadi walaupun itu dikatakan, tapi riwayat bil makna itu maknanya memang seperti itu. Juga memberikan amalan, misalkan amalan kalau kita ini sowan kepada kiai-kiai, kadang-kadang amalan yang kita minta itu, misalkan kita sowan 5 orang, kadang nggak sama. Saya punya teman dekat dengan Syekh Thaifur Ali Wafa.
Syekh Tafsir Ali Wafa Punten itu kan terkenal sebagai mursyid thariqah. Orang datang pasti baiat. Orang datang pasti minta dibaiat thariqah. Kalau sekarang Naqsyabandiyah beliau. Teman saya itu dekat sekali, bahkan ada di hati Syekh Tafsir. Kalau ke Madinah itu didoakan khusus oleh Syekh Tafsir. Orang itu sampai sangat spesial. Karena sangat mengabdi dan banyak membantu perjuangan. Dia itu tanya kepada saya, Syekh, saya itu pernah sowan ke Syekh Tafsir itu dengan dua teman saya, sama-sama mau baiat thariqah. Tapi setelah sampai di sana, saya malah disuruh minggir. Panjenengan kakak bisa. Karena tidak matur. Sebenarnya ingin semua, tapi yang dua itu yang dibaiat, yang satu tidak. Padahal itu yang paling dekat. Terus saya bilang begitu. Terus saya dipanggil oleh beliau, Embian Pak Istiqomah nang Quran. Tapi beliau itu istiqomah di Quran. Seminggu hatam. Terus tambuh sekali kata maki. Tiap harinya Quran terus. Sukses luar biasa, masya Allah. Dek remeh ya sih. Walang Korea tak apa nyaman, tak yakunin sebagai murid kelompok beliau. Oh enggak, sampai ini spesial, saya bilang begitu. Mak bisa. Ketika orang itu misalkan oleh beliau dijatah, setiap orang yang datang dijatah motor, sepeda motor merek Yamaha, Supra Yamaha. Itu setiap yang datang dikasih, ini Yamaha, semua dikasih. Kok sampean ini, sampean nang kedus? Karena memang misalkan Tafsir ini mengeluarkan pabrik Yamaha. Tapi Anda ini tidak. Dan sampean juga akui gasak mobil Mercedes. Maksudnya itu belum ada. Tidak merasa anak tirikan oleh Syekh Tafsir. Oh iya. Perak, masya Allah. Jadi mursyid itu kasfaidalani. Mursyid itu seperti apoteker atau dokter spesialis. Setiap orang yang datang itu biasanya tahu, oh ini ya, ini bisa minum obat ini, kasih. Ini minum obat ini, kasih. Obatnya bisa sama, karena kandungan obatnya itu banyak, obatnya multi misalkan. Tapi ada satu orang yang datang tidak dikasih obat itu, dikasih hanya biar andi merongki jambon, ingki. Kiba Istiqomah akan dengan merongki ini berlaku misalkan. Ini seorang mursyid seperti itu. Tak pantas bagi orang. Kami serengkat itu hadithun nas bima ya'qilun. Aturiduna ayyukadzaballahu rasuluh. Ketika salah memberi, maka orang sebenarnya mata tahan atau tak ngerti ajaran tak orang lain, tapi pas disalahnya lagi Gusti Allah dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu coba beri malam-malam nak karya yang buta pada tidak dunia lah. Masalah malam-malam. Padahal terkadang abang tak siap. Pokoknya terus terang saya Al-Fakir sering ditelepon, enggak sering, ada beberapa teman nelpon. Saya Korea dengan taklimano. Terus bermalam-malam bisa melancar dengan. Oh iya, coba ngamal kiri kan. Biasanya ya ada kiai ngamal kiri ya kan lancar ya. Wak santren benikuna, santren itu ada kapi. Lancar miskin. Lagi menunggu mana? Abi telepon boleh. Bukan kan andi keres banyak, mik pola berkeres secocok kan. Keres apa pernah apa? Jami pamberi saya apa orang lain, tak ada malam-malam jangan.
tadakan wiridan pajak ikhlas aku Gusti Allah ngamal lagi mun keres lek kancem berperang kulaku mi baaban jepok Imam Mahdi pala beri baaban kulaku mi boy kompoy ada tang versi atau bagaimana sikap Eropa ada tang versi masalah kiai lain di versi lain ya kita bebas ketika orang lain kiai lain mengatakan area barokain area area bisa jadi kalembeng pita jungjung derajat pancoran emas dan lain semacam ya keren hak mereka tapi kalau berbicara dengan saya enggak. Kenapa saya ingin mengajarkan kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, supaya tujuan hidup ini tidak hanya untuk itu. Kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa, di saat-saat tertentu tanpa perantara. Apakah tak boleh perantara? Boleh. Tapi perantara-perantara itu, yang namanya perantara adalah tangga jalan yang menyampaikan. Sesudah sampai motor titik ke Gusti Allah. Jadi tidak selamanya kita harus dengan perantara. Ini kita perantara, guru kita perantara, mursyid perantara. Semua jalan. Ketika sudah sampai motor titik. Kita sudah lakukan itu kadang-kadang tanpa paham. Ketika kita atawassul kada sebelumnya doa ila hadratin nabi ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani ila hadrati al-Imam Asy-Syadzili. Ini tangga perantara. Kemudian setelah itu apakah kita hanya seperti itu saja? Tidak. Sesudah bertawassul baca Fatihah, Yasin, tahlil dan sebagainya, pas mator babah Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Dengan barokahnya Fatihah, dengan barokahnya Kanjeng Nabi, dengan barokahnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan seterusnya. Tapi yang jelas kita diantar oleh perantara-perantara itu, kemudian kita matur sendiri. Ya Allah, nyu'unna rezeki sebenarnya. Kalau kita tidak matur langsung seperti itu, tidak meyakini, apa masih mau matur sendiri Gusti Allah. Ini yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Ketika guru, ketika pembimbing atau mursyid sekalipun yang membimbing kita, pengetahuan dan ilmu sebagai pembimbing kita yang semuanya bersumber kepada Al-Hadi Nabiullah SAW, ini mengantarkan. Seorang mursyid akan berkata, "Cong, engkau abri amalan kebaik. Ariyah cara nang lagi, be'an pahosyok, be'an pahadir Gusti Allah, be'an addu'a pahosyok pas matur tadi." Ketika be'an matur, cek ngai-ngai kok boleh. Ketika be'an cek hadir Gusti Allah, cek ngai-ngai boleh kok. Pakai pahosyok Gusti Allah SWT. Ini makna perantara. Jadi jangan diputus, jangan dipotong. Wah, tanda perantara. Bukan. Tapi perantara adalah perantara dan kita wajib bersyukur kepada perantara. Karena kita tidak akan sampai kecuali perantara. Ini perantara sepaling ilmu. Ilmu diamalkan semakin dan yang membimbing orang-orang yang membimbing kita. Adapun yang lain itu ya silakan versi masing-masing lah. Jadi supaya supaya tak jebar aja ke perkara-perkara saya kini ke ikhtilaf wah kadang mana kita ini orang mukmin kadang-kadang ada yang merosot kok apa keres kalau pada son tampilan keres kalau pada tak son par aja keres kenapa mata ngocak kok jen merosot apa cek biasa sholat awabin 2 rakaat dari maulid pola abid tidak mungkin riak teguran dari Gusti Allah sahaja engkau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dikeres banyak pengganteng tapi enten dari sulit apa saja nikah cek saya jual keres ke gula karena bangkrut mungkin saya jual keres
nikah berma betok ya. Terus kini pamor kantong. Jadi rizki mau masuk kembian tak kira keluar boleh kayak tabu boleh jadi boleh. Entah keluar boleh kayak tabu yang boleh. Entar maksudnya tetap nih kamu perlu tambahan mai jual nih kan. Iki orang kan nikah masa sekolah bomboy aja. Beni kun rizki sih keluar rezeki biasa keluar nih kan. Terus itu beni nyaleh tentang kita harus cerdas, kita harus punya keyakinan, kita ini harus khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat keres, boleh kun nikah, saya nggak pas 5 meter keres sampean dulu tak halang-halangin dan dulu tidak mencegah seperti itu. Apakah itu hiasan atau persiapan untuk menyambut takok beda moso mendadak atau untuk bela diri, banyak alasan. Tapi kita sebagai orang mukmin di dunia ini harus jangan sampai harus meyakini Allah, seton Gusti Allah, semakin khusyuk ke Gusti Allah. Masalah kini kan masalah macam kini kan kancah bangki kancah. Minimal tinggi tabang pada kiai kau tenglah apolong din siapa jadi din Membar ya dari siapa dari Sunan Kalijogo. Apa mah tore beli Allah recet wasiat surah jalo bulan barokah sesepuh siapa aja yang rawat karena ini pernah yang membahas yang ke-8 di atas perang berbelenter kuliah. Subhanallah, sejarah. Adapun ini bisa mendatang rezeki, bisa berkembang yang dimbi dan lain semacam. Dulu beninya lekengkun kita harus punya keyakinan Allah. Oning yang dimbi. Yang dimbi ini kan munsasli atesnya. Nega keres sahabat. Beri beras telu bayi. Beda pak mantra cukup pas dari tedu dari mana? Oleh berapa menit nikah setelah bayi bisa jadi sangat bayi. Mun saya cukup nikah sakarong bisa sangat karong tanpa atani oleh kamu mungkin di situ ada umpan kepada bangsa jin ngecok di tetangga. Jadi boleh pernah ngaji masalah keres ini. Oleh di lah keres itu nikah pas ketika beri nikah mantrain nikah keres yang nikah pas keluar obang keluar dari temu berbeda kan kun keluar nih coba tes nak kun Rp5 ada keres harganya sampai beratus juta lala tak boleh ngomong aja maka pas keluar banyak oleh kamu bisa keres ketika ke TV atau berbeda jin sing ngecok di tetangga berarti keres tuyul jadi saya tidak mencaci itu tidak gula pada lebur kekeres sampai makin gula lebur kompol bentar tretan hari Jumat Masya Allah kiai lebur kekeres saja. Tapi keyakinan kita kepada Allah SWT jangan sampai kumpel sedikit pun gara-gara selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak ibadah, bukan hanya fardu tapi sunnah kita tinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqul ahadukum abdi wa amati. Jangan berkata siapa salah seorang kalian akan lafaz abdi wa amati, ai hadza abdi wa hadhihi amati. Wal yaqul dan hendaknya berkata ahad akan lafaz fatayah wa fatati. Fatayah teman lakiku dan fatati dan teman perempuanku. Mun gini artinya ini seseorang ki mimbabil adab wa mimbabil ihtiram
liman yusa'iduna fi hadhil hayat. Gula misalkan ustaz, gula misalkan andi seorang kanca masuk ya. Kanca masuk. Entar kon kanca gula noro. Tanya kisah apa sih kabulaan. Ada yani dakhil fi hadzal hadis. Makanya kiai-kiai ketika ditanya ki pasir kan sarah kancah jompo. Kanca santri, kanca masuk. Ada mungkin kanca masuk, tapi ketika kabulaan dakhil fi hadzal hadis. Jadi minimal min babil adab kita jangan pernah melontarkan kalimat-kalimat kepada orang lain di mana kalimat itu yang orang lain itu menurut pandangan umum mata manusia lebih rendah daripada kita, bahkan pembantu kita jangan sampai melontarkan kalimat-kalimat sebisa ma'ina orang yang kinika atau memakini agen orang yang kinika. Saya rasa nikah jazahullah khair menteri balisa kalban balisa syarat jaban Gusti Allah. Apa nih? Sebanyak bentuk bulan nikah nyopok. Sebanyak bentuk bulan nikah nyopok. Mulai ki mulai ki embagulan nikah. Mulai apa bulan nikah. Masya-Allah boleh jadi kalangkong kan nikah. Karena apa? Min babil ihtiram. Jadi jangan sampai mengatakan abdi kebulan. Kebulan ni kan mun pola dah kan jasa kayaknya kita lil pada yani engki pasti pada dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang luar biasa. Ketika kita diikuti, ketika kita ikuti, maka kita akan mulia di sisi Allah dan mulia di depan orang-orang itu. Contoh bulan di misalkan seorang kan masuk umpama noro gula atau bertamu yang ke kantor kesera kasasi kanca gula ataupun kalau kopak yang puncak siapa bentuk-bentuk gula kan tak rasa kebulan putar benih kebulan berkata terkebulan yang puncak bentuk gula rasa mulai lambat. Ketika orang itu mendengar kita mengucapkan seperti itu, maka orang itu akan lebih senang kepada kita karena merasa dihargai. Napa boleh ki aku boleh. Kinjat satu bentuk mulai ki mbak, masya-Allah, bana kini ke mas makan. Karena kok tak kok kulaku nih surga, jangan-jangan itu lebih tinggi daripada kita di surga. Kita kalau baik kepada dia, umpaman abu raja itu sama masuk neraka. Kini kesemak ke Gusti Allah, kini kesnya lebih kiamat. Maka Nabi SAW tidak tanggung-tanggung mengajarkan kepada kita mulai dari kalimat-kalimat yang harus dilontarkan dari lisan sampai perbuatan. Nabi SAW itu menyuruh dengan kalimat-kalimat indah seperti kalian kalau punya pembantu di rumah, kalau bahasanya bahasa budak, karena memang dulu zaman budak. Yani atau pembantu suapin apa yang Anda makan. Bahkan disunnahkan ketika kita punya makanan enak, pembantunya itu diberi duluan. Ya saya dulu. Maknyai, kiai, selakar ala sunnah yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi SAW dan mengamalkan akhlakul karimah. Nikah mengamalkan nggak nikah ketika unik. Kaca masuk atau ya cong ibunya mana recehnya lu marah nggak tulangin min yadi tulangin atau ngalaki sekolah coba rasain jadi ngalaki sebenarnya dulu suruh rasain jadi sebenarnya suruh rasain kan nyaman dia kan nyaman lah ini benih menolong diberi rekare ya kecuali kita misalkan pada tamu masyayikh, tamu kiai atau tamu yang pantas dihormat, kita tidak ada regaren masyayikh. Ngule terus terang, anal fakir dan ngule lebih masyayikh tak ada kecuali selesai masyayikh ada. Bani masyayikh Timur Tengah, cakan-cakan. Kiai kasasi umur apa dengan gula ngakan regaren mereka.
Bahkan saya ambil, misalkan setalam, jadi talam siapa? Bir kerja bir, talam arah bulan, ngelaki talang bertahan, bertahan, beki kenyai. Doa ki Allah kalau barokah orang-orang yang soleh, paringin husnul khatimah, beki bir. Nikah lampat tanah masyayikh. Beki guling akan kini, akan rekaan kini. Dan itu yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Santri bini, karena santri bini ini kenyep-kenyep kan, bengkuli tepo. Tepo bagaimana? Karen masyayikh, bengkuli sampai kadang-kadang ke bini. Kalah regaren masyayikh, beriin si anyar pergi ke santri bini. Akan petade. Coba bagi regaren masyayikh, kadang-kadang seperti. Kenapa merasa terkesan dirinya nih kun ibri regaren tanya ke jigatir, mau ibu nyuaju nambah. Bertamu NU orang kiai sekat ada 100 orang. Acuter kadang ben kiai, ya saya kesokan santri pas der dengan kiai, gasa itu kata. Kenapa? Menipun karena barokah yang lah. Kok ada? Ya pokoknya juga dia pernah ya. Kita dengan almarhum ya. Kayak hari kemudian baru. Benci kandir penikuran dari 40 aja dari pertama ini kita kapi. Ada barokan ke hari, ada barokan ke anu. Semuanya. Allah. Masa-masa indah makin santri kada sing nikah. Kada santri lapar makin. Lamba Jumat ni kamu lebih punya aja pada holul ni ke buku kadang penompa benar kan siapa buat tahu lapar astagfirullahaladzim subhanallah lagi bun sakit nanti sampai kan masuk nyaman puri Allah ya qadurkan kibar nak lagi cocok puri Allah qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum walau fa inna law taftahu amal syaitan takutlah kalian akan kalimat law fa inna law maka sungguhnya law taftahu yaitu membuka law akan pekerjaan syaitan. Kenapa nyaman? Cek saking ada ya. Biasa orang tak suka. Cek saking anu bila cek saking anu. Halas ya bu ya. Jadi lemari lah. Mayu usaha boleh bu. Jauh lagi injak kadang-kadang kal kadang Cek apa aja lakar lemah cengkal apa. Lah cek ngocan lau. Cek ngocan kok. Apa pun sih fa inna law taftahu amal syaitan. Tapi sudah muqaddar min indillah. Sudah jenaka ditampon takdir pas rakirana pas dari Gusti Allah Subhanahu wa taala takar napas. Berusaha nyeon ke Gusti Allah, berusaha mari nikah paringin cek berapa kilo, berapa on, berapa kital. Ampun alhamdulillah. Dalam macam tambeli engkau ada ngocak kan muntakan sekian cak melompat korekan ada aja ngocak aku ya astagfirullah tadi jangan lakar awan ni kan bagaimana cara mengatasi kita sendiri mana wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin saling mengingatkan Qala sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul maut. Sungguh jangan mengharap kalian siapa salah seorang kalian akan mati lidurrin karena musibah nazal yang turun durbihi kepada ahad. Wal yakul dan hanya berkata ahad akan lafaz Allahumma ahyini ma kanatil hayah khairan li.
Ya Allah, hidupkanlah aku. Makanatil hayat, apabila ada apa hidup, selagi ada apa hidup, khairan, yaitu lebih baik li kepadaku atau bagiku. Wa amitni, dan matikanlah aku. Makanatil wafatu khairun li, jikalau ada apa mati, yaitu lebih baik bagiku. Jadi pamati aki abdina Gusti tak kuat kali to Gusti tak kenging tak perengaki sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam sebagian dalam syarah hadis nikah diletakkan Al-Bukhari fi Da'wah. Jadi seorang ulama kecuali ketik pesimis dengan agamanya, misalkan di masa penjajahan, artinya kan tak boleh bunuh diri, apapun alasannya tak boleh bunuh diri. Jadi ya Allah, Nabi abdina udi masih tak Islam abdina Gusti. Kadang orang-orang saja Nabi pakun la ilaha illallah paten. Tikal abdina milih mati, paten sahaus abdina cabut kaki sahaus abdina. Mereka bersini ingat sini kawan. Kalau cuman masalah sakit letak kayak tabu olaran misal mata mati be misalkan jangan kibar disebaya enggak lah coba ada ya benih bean kun sikering banyak sikering lah coba anda coba kau ni serang keban kekek mana nong polong berdana suara tuan ber, ki saling payah. Kenapa? Ketika pun tak kuat sakit, doa nggak nih kayak Allah mana bila karodik kadin toh ki bagus lebih bagus ke abdina timbang mate, peberesa ki abdina Allah. Mana bila karmate lebih bagus ke abdina, odik masih pun kun maksiat menolong, nyona engki kadin terus deh abdina. Nah, artinya pernyataan cepas pak pemaste kayak nikah. Anak pengurangan karena al-hayah, napa cepon setong riwayat kehidupan ini adalah tempat menceleng napa jangan negara kini kesah tempat apa? Tempat menyimpan amal-amal baik. Semakin umur kita itu bertambah, maka semestinya seharusnya amal kita ini semakin bertambah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru mautakum bi khair." Sebutlah akan mauta orang-orang mati kalian bi khair dengan kebaikannya. Fa innahum afdau ila ma qaddamu. Maka sungguhnya mauta afdau, yaitu telah melewati mereka ila ma qaddamu, akan perkara qaddamu yang telah mempersembahkan mereka. Coba sekali sebut kebagusnya. Menbulan roh lakar cetak gena cetaan sari kebagusnya. Lakar tak gena kengkun ki banyak dengan mon kegula gena. Mon kakak tak gena, tapi kan ki apa jong, ki apa sah, ki la ilaha illallah. Napanya mana Kanjeng Nabi SAW mencontohkan seorang wanita bagiyah, penzina, senok yang betul. Itu di sepura sepura pun Gusti Allah SWT gara-gara memberi minum anjing. Tidak boleh kita mengungkit mengatakan orang mati itu dengan kejelekannya. Mereka sudah berlalu. Ketika kita tahu bahwa mereka sudah berlalu dengan amal mereka, kita seharusnya sadar apa kira-kira yang bisa kita persembahkan untuk diri kita ketika kita masih ada di dunia. Masih mati, ba'aba'an ni kasi kutu pekan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fatu'dul ahya. Jangan misu kalian akan orang-orang mati. Kan mati pesuai. Tapi orang guna orang ni seorang mati ni. Kecat tujuan nomor 2 ni kan. Fatu'du, maka menyakiti kalian akan orang-orang yang masih hidup. Ini tidak boleh seperti itu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhaakum an wa'dil banat. Sungguhnya Allah yaitu melarang kalian kepada kalian an wa'dil banat, dari membunuh anak-anak perempuan seperti yang terjadi di era jahiliyah. Tapi awas, kita sering mendengar bahwa sebagian orang menyebutkan bahwa Sayyidina Umar pernah membunuh putrinya. Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Julukannya Sayyidina Umar siapa? An Abi Hafsin. Siapa Hafsin itu? Mudzakarnya Hafsah. Berarti anak Sayyidina Umar yang paling tua adalah Hafsah. Kenapa Hafsah hidup? Kenapa Hafsah hidup? Kemudian adiknya Hafsah Abdullah bin Umar, cowok. Ini yang sakit, yang lain tidak sakit. Terus kenapa orang-orang itu, sebagian, bukan orang-orangnya, pernah kita dengar ada sebagian orang yang menyandang gelar ustadz atau bahkan kiai berani mengatakan bahwa Sayyidina Umar pernah membunuh putrinya dengan cerita, dengan kisah yang tidak ditemukan di ahadi kutubus sittah atau kitab-kitab hadis semuanya. Kalau kitab-kitab hadis itu atau sirah-sirah yang mu'tabar, katanya Sayyidina Umar ketika assalamualaikum warahmatullahi, menangis dia. Assalamualaikum warahmatullahi, tertawa. Ditanya, kenapa engkau menangis Sayyidina Umar kalau ke kanan? Saya ingat putri saya, karena saya bunuh dia hidup-hidup. Saya kubur dia hidup-hidup karena saya malu punya anak perempuan. Seakan-akan ini menggugah perasaan kita. Sayyidina Umar khosok, Sayyidina Umar ataudat, Sayyidina Umar lemes adena. La. Ini pelecehan kepada Sayyidina Umar Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, wali kutub. Kalau yang ke kiri lucut, bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada riwayatnya. Ketawa, kenapa ketawa? Tapi bukan seperti itu. Jadi ketawa kenapa? Karena saya kalau musim banyak korma, saya bikin patung dari korma. Ketika musim peceklik, korma tidak ada, patung saya, Tuhan saya makan. Itu tidak apa-apa. Dan memang ada. Tapi masalah ini yang satu tidak ada. Sayyidina Umar tidak pernah membunuh putrinya sendiri. Maka di kunyahnya beliau adalah Abu Hafsin di dalam sejarah itu. Kenapa Abu Hafsin? Karena Hafsin itu mudzakarnya Hafsah. Jadi memang tertua dia, putri dia adalah Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Terus dari mana kabar itu? Dari Syiah. Setelah ditelusuri dari Syiah. Syiah itu memang tidak senang kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, wabil khusus ini Siti Aisyah dan Siti Hafsah. Sayyidina Utsman tidak dimasukkan. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman tidak banyak peran dengan Syiah. Orangnya lembut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Hafsah, Aisyah. Ini yang dicerca. Orang Syiah itu nggak benar, orang Syiah itu. Wa uquqil ummahat, dan durhaka kepada ibu. Assalamualaikum. Ini kalau kita masih punya ibu, ini kesempatan untuk membahagiakan mereka. Bapak juga. Ketika sudah terlanjur meninggal, bagaimana cara kita membahagiakan mereka? Sedangkan kita misalkan pernah uquq, durhaka kepada mereka, ki sedekahin, rebain sampai ngeturuk banyak. Rebain mengalah si paling napanya mana ki banyak doa, istighfar, ngaji aki, dan semacam. Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya, apakah masih bisa kita birrul walidain ketika mereka sudah wafat ya Rasulullah? Ki bisa dengan Nabi. Maksudnya kasratul istighfar, kasratul doa, doa ki banyak. Sedekain. Kemudian
antasilah wudda abik. Napanya mana cakan canah bapak sambian saya tak bisa membian depak kekini kecuali dengan perantara bapak kamu itu disambung. Sera kancana boleh misalkan Pak Pak Sahral ini kalian siapa? Kemudian saya Pak yang bisa nyambiaki kula sadakala nyambiaki apa namanya senang nah. Kini kah biduni al-khusus biduni napanya mana tak usah khusus saki ini kita pakai cerita. Yang penting niatnya kita untuk itu. Wa kariha lakum qila wa qala. Dan tak senang Allah bagi kalian akan lafaz qila wa qala. Artinya beritanya tidak akurat. Muncan anu. Nah. Porma. Nyari saya temas dulu. Wakola acak apa bentang menolak pada pak menolak. Wakas ratas soal dan banyak meminta. Ada yang mengatakan banyak bertanya di sini. Banyak bertanya. Kenapa sih maksud banyak bertanya? Ketika bukan bertanya untuk faham, tapi bertanya untuk debat berlain semacam. Soal minta-minta yang minta-minta itu juga tidak diperkenankan. Wa idha'atal mal dan menghambur-hamburkan harta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yu'adzabu bi buka'i ahlihi alih. Lain ini sudah. Nikah urusan orang mati. Al-mu'minu adapun orang mukmin yu'adzabu yaitu disiksa mukmin bi buka'i ahlihi dengan atau sebab menangisnya keluarganya mukmin. Orang mukmin mati. Mun keluarganya seodi nangis nikah jadi sebab orang si mati nikah esek saban Gusti Allah. Alihi atas mukmin. Sedek makin nikah beda catatan kakinya di bawah itu. Onten beda nikah. Qala ulama berkata siapa ulama? Idza awsa bihi apabila berwasiat mukmin bihi dengan buka. Cong, engkau mun mati tangis ya. Engkau mun mati tangis ya. Maksudnya nangis nikah, nangis yang melampaui batas. Mun artinya apa ni? Sakul biu apa nyaman? Mun bini waduh bukan. Oke laki wah lebar ibu kali umpaman boh buruk kapir bahaya mundanya. Tapi sing ngak nikah mun awasiyat cong kok mun mati tangisin kok sing anu male pintu anu lemir kan jaman tahu. Atau kana min adatihi walam yusi bitarki. Atau ada buka yaitu sebagian dari adatnya ya. Adatnya mukmin walam yusi bitarki dan tidak berwasiat mukmin akan meninggalkan buka. Jadi orang yang nikah biasa nangis mau keluarga mati. Artinya pas andi keyakinan engkau menangis engkau mati mesti tangisin kia. Ketika sudah tahu seperti itu, maka wajib kepada dia berwasiat. Cong, saya nggak kok mati jangan tangisin. Artinya cek waten cek nenda. Dan benih nangis, mungkin nangis biasa. Kanjeng Nabi pernah meneteskan air mata ketika Sayyidina Ibrahim putranya itu wafat. Kata sahabat, mahada ya Rasulullah. Artinya kritik sahabat ini. Engkau yang melarang kami menangis. Kanjeng Nabi, kenapa engkau menangis? Hadihi rahmah kata Nabi. Ini tangisan seperti ini rahmat, mencucurkan air mata. Jelas si buah hati tadi. Saya tak kenging, saya sampai ngamuk, sampai awak-awak. Cina ibri bes, saya jalan bagi bes. Mana penyakit tu mana berdereng mati, mantar nangis dan berdekap jeng dengan, jangan nangis terus. Entar. Ibri dan angkuan. Enggak saja bogi berarti.
kimunyai mbak mate mor nyekip aja letan ke gula engkau pernah tar kending itu ya beda mate beda cina mate lebat dia dana ibri bese kok kayak nggak usah nangis ibri belum ada Habib sebenarnya kancah nakal makin tak embu nakal nakal kok udah mekal mbak dengan gula Habib jadi menjadi gini kak menjadi sepopon Ali yang Bim Ali jadi tengkulakku kasak nengi ada pun aku plastik ini kan esena manisan permen sampai dan kena lebat cong beri manisan jadi kalau tarik kemudian nakana pasti nakana tersekolah lebat lagi nih karena minta manisan tepat kencing gula ini kebibidinnya lebat tinggal orang dulu beri ambil aleng-aleng boleh lebat boleh beri boleh pan berapa kali lebat pas topon maban melolo tinjan aluan melolo kan dibagi alinya subhanallah gulu menang ben Habib di Sumenep apa sakit tabu mulai cerita osi cerita abu ngumpul pada Habib ini lah cerita itu kayak abu mereka kan sudah kenal Habib Muhsin Al-Hinduan ternyata Nabi Muhsin nikah Bim Ali kakak pas berdegakan Bim Ahmad Allah ya pada berdebit astagfirullahaladzim Bim Amin berdi Pontianak ini kan orang Mekah yang berguna maka Bim Ahmad Bim Ali nikah Bim Ali semua dinas Bim Ahmad ini kan ayo antara kibok sih leleng sih kok terus leleng ini antara kibok mesti Haram atau ayo leleng kamu Bim Ali ini kanan punya besar benar ya leleng oh cerita mau aro acok insyaallah Bim Habib waqala dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man daraba al-hudud tiada yaitu sebagian dari kami artinya bukan bagian dari kami umat yang sempurna man daraba siapa orang yang daraba yang memukul man al-hudud hudud ini pepe ki al-khad hadun ki pepe setiap ada orang mati nih kan urusan yang mati ting bener yang mati wa syaqqul juyub namanya mana wa syaqqah al juyubah juyub nikah mana asalnya mencapai Madura nikah ini enggak ini pertemuan dua ini si kancingin gitu pas kerotos kenapa Nabi seperti itu karena adatul jahiliyah ketika ada orang mati muntah syakul juyub nikah orang ke geteh ya nikah jadi siapa mati? Boh, paman apa? Oh, arola ngangkupnya menceteng itu. Ngangkup itu jangan. Bahasan cigadir derung dan cigadir, dama berdiri. Antara nangis pokoknya. Boh, dia nangis. Aro bedereng mati. Apa mantan nangis? Aja tangbu si mati roh. Entar nangis ke dokter kan. Enggak di ketompangan nangis kan. Bisa jadi itu dan itu terjadi yang dengar wakil fakta Allah wada'a bidakwal jahiliyah dan berdoa man dengan doa-doa jahiliyah wa qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah yabghadul fahisha al-mutafahisha al-badi sungguhnya Allah yaitu benci Allah akan al-fahish orang yang kotor perkataannya al-mutafahish sama al-badi sama cuman ada yang mengatakan beda al-badi ini al-fahish lisannya kotor dalam kesendirian al-mutafahish mengatakan kepada orang-orang al-badi perbuatannya wa huwa alladhi yudhiru ma yukannin nasu bihi yukanni
Wa huwa adapun yaman alladhi yudhiru, yaitu orang yang menampakkan alladhi ma akan perkara yukanni, yang yang menjuluki siapa manusia bi dengan ma. Jadi misalkan tak tahu kok, engkau tak tahu. Nah, ini kalimatnya salah ini ya. Innallaha, ya, lebih alif itu. Innallaha. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhtu turab fi wujuhil maddahin." Uhsunika ngala abu pasti bersenikah kan. Bersenikah. Boleh sama nih arau pagi dah sampian. Tapi ini yang paling dia rumahnya macam surah usul. Tiba ada maddahin, tukang lem orang, wah lem tak buang, menawan. Tapi bukan pada tempatnya. Berkenyang Nabi pokok ngelaki aku sebagai dia melembu fi wujud dia bahatokar, dia mentah tokar. Siapa sih yang sebanyak tak tokar? Papa Usi suruh dia tahu ke Usi? Hah? Tak tahu? Bupati? Iya, Bupati suruh datang. Pak Bupati, orang yang lemah menolong tak ngamal lagi na hadis ini Nabi dia. Dia remaji. Turabu fi wujuhil maddahin. Mun beri mimpi ada tokar, mun beri mimpi tak kira. Lagi. Misalkan kiai ke santren lah, mun kiai situ. Yang tak tokar kan? Iya. Mun papa sih sebelum ngalem beun sih yo. Yang kalian entong. Pokoknya sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atratin nasara Isa. Jangan melewati batas kalian kepadaku. Kama atratin nasara, seperti yang melewati batas siapa orang Nasrani kepada Isa. Wa qulu, dan katakanlah akan lafaz Abdullah wa Rasuluh. Huwa Abdullah wa Rasuluh. Atau hadza Abdullah wa Rasuluh. Atau kanjeng Nabi nikah kamu dan Allah dan Rasulullah. Jangan berlebih-lebihan seperti orang Nasrani menghukumi Nabi Isa sebagai Tuhan. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tukhayyiru bainal anbiya, jangan memilih kalian di antara para nabi. Artinya jangan melebihkan ini, melebihkan ini jangan. Artinya jangan melebihkan dan mendiskriminasikan yang lain. Nabi Isa ini, kamu Nabi Musa, Nabi Musa. Jangan. Kengmon kun ipat lebih karena tingkatan seperti yang ada sudah dalam buku, dalam tuntunan, tak apa-apa. Kanjeng Nabi khairul khalqi ajma, khairul anbiya wal mursalin. Setelah itu ulul azmi. Setelah itu para nabi mursal. Setelah itu para rasul. Setelah itu para anbiya. Setelah itu pengikut mereka. Ini tak apa-apa seperti itu. Artinya di sini muncul lagi menjatuhkan yang lain, yang tidak pada tempatnya, yakni bil khasais wal aqisah. Artinya dengan keistimewaan-keistimewaannya wal aqisah. Kenapa aqisah ki makna ki? Tak sempat kuning. Atau mengkias-kias ya. Aqisah itu mungkin. Jamaknya apa itu? Kias. Coba cari jamaknya, jamak aqisah, af'ilah. Afidatun dari faidah. Hah? Oh, afidatun fuad. Afidatun. Kalau akisah? Kias bisa ya dari situ, iya. Mengkias-kias artinya munruah nabi ruwa enggak ruwa, nabi ruwa enggak. Nah, bisa di situ. At-tafdil la taqtadhihi al-khasa'is, karena adapun apuncu lagi mengutamakan la taqtadhihi, yaitu tidak menunjukkan akan tafdil apa kekhususan. Bal huwa bi amrin min Allah, bahkan adapun tafdil yaitu dengan perintah dari Allah. Maka mas ini la yada remaro cecet sahabat di Gusti Allah Rabbi. Ini barang yang berbicara, tidak usah dipromosikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min haqqil muslim 'ala al-muslim ay yabarra qasamah wa yujiba da'watah. Yaitu sebagian dari kewajibannya muslim atas orang Islam yang lain, adapun harus
Ya barra memperbaiki mana asalnya ini. Artinya melaksanakan tidak, ya bukan ibro ini, melaksanakan ya muslim qasamah akan apa namanya? Billahi wallahi. Hah? Membenarkan akan sumpahnya muslim. Uji da'watah dan mendatangi nyambadanin cara Madura apa? Menjawab. Nyambadanin akan undangannya muslim. Meniundang datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la taqulu qawsak guzah. Jangan berkata kalian akan lafaz qawsak guzah. Walakin qulu dan tapi katakanlah akan lafaz qawsallah. Fa inna quzah maka sungguhnya quzah yaitu namanya setan la'anahullah. Ini kepada si ada bu hadis kak dito mana sangat dhaif dan banyak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Quzah tahu quzah? Qaus ini pelangi. Dikatakan itu pelangi, ya pelanginya Allah. Artinya Allah yang menciptakan pelangi itu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika pelangi itu ada, maka di situ tidak akan dilanda kekeringan dan tidak akan dilanda banjir. Jadi ini keterangan-keterangan itu di apa namanya? Maka dikatakan itu pelanginya siapa? Pelangi Quzah. Dalam riwayat ini tidak boleh katanya karena Quzah itu syaitan. Tapi di riwayat lain banyak Qausu Quzah. Banyak itu. Bahkan di hadis apa namanya? Jadi qaulul ulama al-qaulul asah jawazu at-tasmiyah bidzalik. Boleh menyebutkan seperti itu. Apa itu Qausu Quzah? Apa maknanya pelangi sudah? Jadi tidak usah Qaus Quzah. Karena asalnya kausnya itu pelangi. Qausu Quzah pelangi saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu shaumi ahadikum apabila datang ada apa ini karena seperti ini karena apa namanya? Karena tam ya. Apabila ada apa hari puasa salah seorang kalian maka fala yarfut wala yajhal maka jangan rafat. Apa rafat? Jangan berbicara jelek. Wala yajhal dan jangan bertindak bodoh ya ahad. Wa ini murun syatamahu dan jika seseorang syatamahu misuman ya umruhu akan ahad au sabbahu maknanya sama falyakul maka hendaknya berkata ahad akan lafaz inni shaim. Artinya mau ya cek keket mun bahasaan cenda. Keket ya enggak bahasa kok. Bila ini lebih. Mana alasan ke? Mun bahasaan cenda. Melamba kan mun mere asar kan nyari mandem apa membuat ki. Sedari bara nyari apa nyaman? Nyari malam ke gunungan. Sedari timur nyari malam ke gunungan. Atau karca kan. Mun tetep menung gunungan asa. Makin tak ada punya. Ano ba? Oke. Kinakana. Makin tak ada, alhamdulillah. Gulaki biasa gulaki sekolah asal biasa. Pasukan Dejana ini kan pasukan Koel, turun pasukan Jesok-sok. Deh, ni andro kilut, ni budin Devromir mbak. Nengiano apa nyangan setagi kita gue dulu bentar dulu nih. Karena terpakai lagi kita lagi. Selain lum Koel kak Hairudin, Cihai, wah jabu, di Jana. Satu sih di Jana. Mall macam pakai kita. Sejajar gitar kan bro. Paisi bro. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibik wal imam yakhutub apabila ngucap sampian dekkah kanjana sampian hale adapun imam yakhutubu pada maca khutbah ansit dim faqad law
lawauta, maka sungguh lawa sampean. Waman lawa fala Jumat lah, dan barang siapa yang lawa man, maka tidak ada Jumat sempurna lahu bagi man. Fala Jumat ai tamah. Ini batasan orang Jumat tak sempurna. Artinya dan sikadir dalam bacaan. Wa idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa ma yatakallama faqad laqa wa man laqa fala Jumat lah. Seri berin se sikadir apa penyaman Abilal ya. Lupa bila sikadir ikut yakin Bilal lain. Ada unik. Diki ba tahu? Ke pas khotib dia. Tak ngerti wah. Enggak ngerti betul. Artinya namun kita sebagai orang tua tenglah khutbah baca nak kanak kita kubesak. Cek kikir lepas tiga. Cacan. Lah ini kan salah lagi ya ternyata. Udah kacau berarti. Ini pada nak lambak ni Mekah, jenat kan, udah jenat, kancang gula ni kan, ketong orang goreng, dan ketong orang begiau. Ni kau datang Jeddah, ala ko travel, nak kau jadi guide. Asaor Albek ni ke Kentucky jadi kata, kuring ajar. Mona sahur kini kau nyaman tapi tenggulak ku perkasa. Ngeram minyak. Minyak aja, pelapana banyak minyak. Ngakan apa nyaman asahur kon 12. Sebelumnya sembuh tak jatuh. Orang Mekah lo ngerok lesuh memulai jemaah. Jangan setong orang Mekah ni ke kulak kuning mati lampu kopi. Dia dulu kopi. Petang jangan setong tu. Kok tidak mau betul apa sih? Kok magar boleh ada aku kemarin. Agak jereng enggak entar kah ke dapur, entar ke kulkas. Jangan aban silain teh tu. Dapat keadaan kulkas, buka kulkas, temu pada orang nginom. Boh, manginom benar apa ke? Kok kejid kemarin kau bolan, yang kau pada dia jangan. Ada pada makan lawa lagi. Tentu pada ngakan gini apa? Astaghfirullahaladzim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanyakan man dari ilmu fakatamahu, maka merahasiakan manhu akan ilmu, uljima, maka di apa cak betul? Jak bahasa Indonesia. Kadeli jangan betul. Dibelenggu. Tapi dibelenggu mulutnya. Maka dibelenggu man yaumul qiyamah bilijamin dengan belenggu dari neraka. Mencak betulan kan nyaman lagi. Kadeli ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tu'tul hikmah. Sekarang Islam itu harus dimunculkan ilmiah, wirid, amalan, beki kapi. Sepenting berhak dan bisa mengamalkan. Kok minta amalan citra lancar rezeki boh. Kok si minta amalan kok kerja belum ajuan lembi kok. Yang mana kata kita lembi kok saya jual lagi ya. Ampun, makin ni kak orang kafir terpental makin kisoki kapi. Jadi kenapa sih bisa bagi ke sesama muslim? Mungkin seorang gula al-fakir. Pokoknya kenceng sama laki napa weh. Ini antara apa yang saya punya saya kasih dan semua ijazah untuk terlalu lancar rezeki kimun tak lancar rezeki saya perdomang lo belum dia anak bola lah makin ni kan Islam kau tu bangkit orang Islam ni kau tu jaya apakah pandai kaya dan lain sebagainya kau tu buka makin ni buka era makin ilmu ni kan montak kaji ni ke internet pengajian je banyak bedanya apa ini kan telaki jalsah jamaiyah atau jurber atau engkak seolah mangkat mulai kenceran kan lebih nah tak mungkin pada ngaji ke internet
ke internet habis sebentar. Tak bisa. Lain, pasti lain. Nah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la tu'tul hikmata ghaira ahliha fatadlimuhum. Jangan berikan kalian akan ilmu kepada selain ahlinya hikmah. Fatadlimuhum, maka zalim kalian akan mereka. Kibirnya ni. Oh. Waqala fi umara'il apa subhanallah. Waqala sallallahu alaihi waqala fi umara'il jawr fi man dakhala alaihim fasaddaqhum fi kadhim wa 'anahum 'ala dhulmihim alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan berkata Nabi SAW di dalam umara'il jawr, pemimpin-pemimpin pembohong, fiman di dalam orang dakhala yang masuk man alaihim atas umara, fasaddaqhum maka membenarkan yaman hum akan umara fi kadhibihim di dalam kebohongan umara, wa a'anahum dan membantu man akan umara ala dhulmihim atas kezaliman mereka. Nabi berkata akan lafaz alaihi laknatullah, yaitu atas man laknatullah, adapun laknatnya Allah dan malaikat dan semua manusia. Saya rakinika orang secok nyocokin pemimpin zalim pas nolongin kaperembakan kezaliman. Jika didoakan oleh Nabi SAW jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallallahu wal afiyah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.